Marcelina Fitri, NIM 2020310034. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan dan fungsi hubungan eksternal. Setiap organisasi memiliki tujuan yang menjadi kesepahaman atau kesepakatan semua pihak di dalamnya. Namun, untuk organisasi juga tentunya harus memiliki ekspektasi atau harapan-harapan tertentu. Secara persuasif, komunikasi bisa dikemas secara menarik sehingga publik pun dapat menarik, sehingga di mana komunikasi tersebut bisa berjalan dengan baik. Fungsi dari hubungan eksternal dan proses komunikasi organisasi diantaranya: yang pertama, mengenalkan serta mempromosikan produk atau jasa; yang kedua, menetapkan image publik atau organisasi; yang ketiga, memperluas pasar bagi produknya; yang keempat, mendapatkan penerimaan atau penghargaan dari masyarakat tersebut; yang kelima itu memelihara hubungan antara pemerintah. Selamat siang, perkenalkan nama saya Kristianus Aristonakur dengan NIM 2020310026. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan koperasi memecahkan persoalan. Persoalan-persoalan yang dihadapi koperasi kiranya menjadi relatif akut, kronis, lebih berat oleh karena beberapa hal. Yang pertama, kenyataan bahwa para pengurus atau anggota koperasi sudah terbiasa dengan sistem penjataan, sehingga mereka dulu tinggal berproduksi bahan mentah yang tersedia, pemasaran sudah ada salurannya karena sistem sales marketing. Sekarang itu sistem ekonomi terbuka dengan ciri persaingan sempurna. Maka dari itu perlu penyesuaian diri, dan ini memungkinkan waktu yang lama. Lalu yang kedua, para anggota pengurus kurang berpengetahuan dan skill dalam manajemen. Harus ada minat untuk mengembangkan diri, menghayati soal-soal yang dihadapi. Dan yang ketiga, pemikirannya yang sempit, maka timbul usaha manipulasi. Dan terakhir, kurangnya loyalitas dan cenderung lebih individu, tidak ada waktu untuk berkomunikasi, dan tidak ada tujuan yang harmonis antara anggota dengan korporasi. Pada hakikatnya, dapatlah disimpulkan bahwa kemampuan koperasi menanggulangi soal-soal pelik kurang sekali. Apabila kemampuan ini tidak ditingkatkan, maka masa depan koperasi akan suram. Baik, terima kasih. Dionysius Harsenggau, NIM 2020310059. Saya dari kelompok 4 koperasi akan menjelaskan pola pembangunan koperasi. Pola pembangunan koperasi pada masa sekarang tentunya berbeda dengan pola pembangunan koperasi sebelum terjadi globalisasi ekonomi. Pada masa lalu, koperasi mempunyai 3 peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Yang pertama, koperasi diharapkan mampu mengakomodasikan dan menggerakkan potensi masyarakat golongan lemah atau golongan rendah. Yang kedua, koperasi adalah lembaga ekonomi yang keberadaannya sangat diperlukan oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Yang ketiga, koperasi adalah lembaga ekonomi yang diharapkan dapat berperan utama sebagai agen pemerataan dan pembangunan ekonomi nasional. Keberhasilan koperasi pada waktu itu diukur dengan satuan-satuan kuantitatif, misalnya jumlah koperasi atau KUD, jumlah anggota koperasi, pertumbuhan usaha, volume usaha, jumlah modal usaha, sisa hasil usaha, dan laba sebagainya. Pada saat ini, pola pembangunan koperasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan. Sehubung dengan hal tersebut, koperasi untuk terus berkembang dan mampu bersaing dalam dunia bisnis secara optimal. Pembangunan koperasi di masa depan harus berorientasi pada bisnis murni agar mampu bersaing dan dalam tatanan global. Tahun 1994, Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
mengusulkan beberapa kriteria kuantitatif tentang pola pembangunan koperasi di masa mendatang. Yang pertama, koperasi harus memiliki kemampuan mengantisipasi kecenderungan perubahan lingkungan. Yang kedua, koperasi harus mampu bersaing dengan ekonomi non-koperasi. Yang ketiga, pengurus dan manajer koperasi harus berjiwa wira swasta. Yang keempat, koperasi harus mampu mengembangkan sumber daya manusia. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.